Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Rezeki Syafitri, berasal dari kelas 1B S1 Kebidanan, NIM 22221217. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwayuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut John Zeman, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Jujun Suryanumis juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurutnya, berpikir secara rasional yang berdasarkan paham rasionalisme, sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikirnya empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Setiap ilmu secara tegas menetapkan jenis objek secara ketat, apakah objek itu bersifat abstrak atau konkret sesuai dengan sikap ontologis yang mendasarnya, serta menetapkan langkah ilmiah sesuai dengan objek khas yang dihadapi. Kebenaran ilmiah walaupun bersifat universal tetapi juga relatif, karena sifat kebenaran ilmiah itu merupakan terminal. Artinya jika suatu saat dihasilkan penemuan baru atau teori baru, maka teori lama tetap dianggap gugur. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa sistem filsafat itu merupakan bagam konsepsional yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri objeknya bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila terjamin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan lain-lain. Teori kebenaran Pancasila. Dalam lingkup perbincangan kefilsafatan, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi 3 teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut, atau pedoman hidup bangsa. Yang ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila.
Kelebihan ilmu diantaranya terlekat pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Pada dasarnya kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah dan penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiahnya selanjutnya, yakni verifikasi hipotesis sampai pada teori ilmiah. Pengembangan ilmu di Indonesia. Penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah baru dalam taraf yang sangat awal sekali. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu. Lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia seperti telah diketahui bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodisnya, yakni penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurutnya, teori kebenaran Pancasila kriteria koherensi, yaitu artinya harus meruntut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan yaitu: 1. Seperti Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi atau filsafat negara. Yang kedua, seperti Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, seperti Pancasila paradigma ilmu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.